Halo guys, welcome back to my channel Designer Master ya guys. Dan sekarang kita akan review sebuah HP mid-range dari Oppo, yaitu Oppo Reno 4. Dan apakah ini masih layak di tahun 2021? Mari kita simak sampai selesai guys. Oh guys, ini Oppo Reno 4 ya guys ya. Oppo Reno 4 ini gua beli di biasanya ya guys ya. Biasa gua beli itu di Facebook dengan harga 3.200.000. Dulunya handphone ini dihargai 5 jutaan ya guys ya, dan sekarang sudah 3.200.000, kondisi full set, tinggal earphone sih. Tapi ini ada minusnya lagi, yaitu di bagian belakangnya ya guys ya terdapat baret. Itu sayang sekali sih. Kata orangnya itu kena kontak kunci loh guys, kunci sepeda motor. Tapi gue nggak masalah ya guys ya, seharusnya sih nggak masalah, tapi mau nggak mau ya harganya lebih murah jadi ditanggung lah guys ya. Dan sekarang gue pakein softcase nya nutupin bodinya ya guys ya, jadi masih aman ya guys ya. Oke, di sini Oppo Reno 4 gua sudah Android 11 dan ColorOS 11 ya guys ya pastinya, dengan layar 6,4 inci dengan bobot hanya 165 gram loh. Ini enteng banget dulu guys. Saat gua pegang Redmi Note 9 gua saat tukar tambah dengan Reno 4 ini, itu bobotnya tuh ini enteng banget guys. Beneran kayak megang HP Infinix gitu loh guys. Biasa kan Infinix kan ada yang enteng ya guys ya, seperti Infinix Hot 7, Hot 9, Hot 8, Smart 3. Itu kan biasanya kan itu apa, bobotnya itu enteng-enteng guys ya. Itu seperti itu. Tapi ini lebih berat sedikit lah daripada Infinix, tapi ini menurut gua enak lah buat digenggam gitu lah. Dengan layar 6,4 inci, pastinya di bahannya itu polikarbonat guys. Oke, di sini dapur pacunya lebih meningkat dari Oppo Reno sebelumnya guys. Di Oppo Reno 3 ya guys ya, di Oppo Reno 3 itu masih menggunakan Helio MediaTek Helio P90. Kalau P90 itu menurut gua masih kurang ya guys ya daripada Helio G. Mending pakai Helio G aja. Misalnya seperti Helio G90T itu mas sudah GGWP banget ya guys ya. Dan di sini dapur pacunya Snapdragon 720G. Ini sama kayak mirip-mirip sama kayak itu sih, Helio G90T, tapi ini versi Snapdragon ya guys ya. Kalau tes game itu gua tes Mobile Legend ya masih ngangkat lah guys ya. Di sini kita dapat settingan high frame rate-nya juga menyala ya guys ya. Ultranya masih belum ada, mungkin belum dioptimalisasikan ya guys ya. Di Redmi Note 9 itu sudah ada settingan ultra, tapi di sini masih belum ada guys. Paling belum dioptimalisasikan ya guys ya, Snapdragon 720G ini. Oke, habis itu kita kita pergi ke PUBG Mobile guys ya. Dan di sini langsung belum apa-apa langsung bahas game. Ya nggak apa-apa, karena segmennya Oppo Reno 4 ini bukan hanya game aja, karena ada beberapa fitur yang sangat banyak di pada kameranya. Jadi gamenya kita dahuluin sekarang ya guys ya. Di PUBG Mobile itu settingannya smooth ultra ya guys ya. Kalau kalian pakai GFX tool itu bisa sampai smooth extreme, terus bisa sampai high ultra kalau nggak salah guys.
dengan RAM 8 GB, storage 128 GB. Di Indonesia ini variannya cuma satu ya guys ya. Apa mungkin cuma satu ya? Perasaan gua sih cuma satu aja, dengan baterainya 4015 mAh, didukung dengan quick charge VOC 30 watt. Nah, itu 30 watt itu sangat cepat sekali ya buat gua guys. Karena 30 watt itu cas tercepat gua lah yang pernah gua beli ya guys ya, yang pernah gua pegang. Ini 30 watt sejam aja sudah full gitu loh guys. Gua tinggal BAB gitu loh guys, gua tinggal kemana-mana sebentar gitu loh, itu sudah banyak guys. Oh guys, di sini layarnya sudah OLED ya guys ya, OLED, dan pastinya sudah finger in display guys. Kecepatannya ya lumayan lah guys ya, tapi pas awal-awalan gua beli, awal-awalan gua tukar tambah, itu kecepatannya sangat cepat gitu guys. Tapi kalau sekarang ya, kalau sekarang kan sudah banyak aplikasi. Nah, kalau sudah banyak aplikasi itu biasanya ada nyendat ya guys ya. Menurut gua sih masih aman-aman aja ya guys ya, nggak lama-lama amat, nggak cepet-cepet amat, normal aja, standar. Di fingerprint in displaynya gue nggak banyak kasih komplain ya guys ya. Tapi kalau enaknya lagi sih menurut gue enakan finger fisik ya guys, kayak di tombol power ataupun di belakang ya guys ya, itu masih cepatan itu sih. Oke, di sini sudah Android 11, ColorOS 11. Di sini pastinya ada fitur always on display ya guys ya. Dan juga ada beberapa fitur baru menurut gua. Ya, walaupun ini sudah keluaran 2020, tapi ini masih menjadi kelebihan lah guys ya. Karena di sini kelebihannya yaitu gestur udara. Gestur udara itu seperti kalian lihat TikTok, lihat Facebook, YouTube, itu cuma kayak gini doang gitu guys. Nah, itu sangat bermanfaat sekali jika kalian mager ya guys ya. HP-nya ditaruh di depan, terus kalian lagi makan atau gimana, terus scroll gitu kan enak guys. Jadi fitur ini sangat membantu sih buat gua. Oke, yang ketiga adalah gelembung pintasan. Nah, gelembung pintasan ini cuma ada di beberapa game aja ya guys ya. Cuma ada di PUBG Mobile dan juga Mobile Legends sih. Selebihnya masih belum ya. Gue harap nanti kedepannya ada updatean dan banyak lagi game-game yang mendukung guys. Nah, fungsinya dari game pintasan ini, gelembung pintasan ini adalah jika kalian mati ya guys ya di Mobile Legends, jika kalian mati lama-lama menunggu, biasanya kan kalau semakin lama main game itu kan waktu responnya kan lama ya guys ya. Kalian bisa chatting-chatting, kalian bisa lihat YouTube, lihat komik, lihat manga terlebih dahulu. Kalau sudah hidup lagi, kalian tinggal pencet aja guys, terus kalian kembali ke Mobile Legends-nya tanpa tersendat-sendat gitu guys. Oke, di sini kameranya mengusung quad kamera ya guys ya. Di sini kamera utamanya 48 megapiksel, ultra wide-nya 8 megapiksel, makronya 2 megapiksel, dan juga depth sensornya 2 megapiksel. Nah, di sini sepertinya ya kayak biasa-biasa aja sih, kayak standar gitu lah guys untuk HP zaman sekarang. Nah, tapi di sini anehnya ada banyak sekali fitur yang datang di Oppo Reno 4 ini guys. Di sini langsung saja kita langsung tampilkan aja ya guys ya. Di kamera belakang gitu ya, di HDR otomatis 48 megapiksel, white balance-nya pas ya guys ya, kontrasnya cukup, serta dynamic range-nya masih terlihat natural. Habis itu kalau di ultra wide itu menurut gua kurang ya guys ya, dynamic range-nya kurang memuaskan, dan harusnya di tempat yang cukup cahaya gitu loh guys. Kalau minim cahaya ya gak rekomendasi sih. Oke, di sini ada portrait warna AI. Di sini tergolong rapi sih, walaupun ada yang kurang rapi, tetapi menurut gua masih layak lah ya kalau dipakai. Tapi gue coba iseng ngarahin ke hewan, terutama kucing, nggak kedetek sama sekali ya, kasihan deh. Oke, selanjutnya adalah fitur blur atau bokeh. Nah, gue suka dengan blur yang tergolong
rapi, dan yang paling gua suka bisa diatur blurnya gitu loh guys. Lebih enak lah ya untuk orang awam dan sangat mudah untuk memahaminya daripada FF-an ya guys ya. Orang awam kan biasanya kan nggak paham tentang manufaktur, terus diafragma. Jadi kalau persen-persennya sih mungkin semua orang awam memahaminya lah ya. Oke, di sini ada extra HD ataupun makro. Menurut gua masih biasa aja lah ya. Karena ini cuma 2 megapiksel, nggak sebagus ini. Jadi ya makronya buat gua pos-pos aja sih. Karena 2 megapiksel juga. Jadi ya nggak banyak komplain lah. Oke, di sini ada mode malamnya. Di sini kalau mode malam dianjurkan pakai tripod aja ya. Kalau mode malam biasanya warnanya terkadang berubah, banyak noise-nya, tapi kalau buat status-status sih masih bisa. Kalau bisa itu kalian pakai tripod ya guys. Kalau nggak ada tripod ya pakai tangan aja. Di situ ada fiturnya, di situ ada modenya, mode pakai tangan ataupun pakai tripod. Kalau ada tripod, gue sarankan sih pakai tripod aja ya guys ya. Oke, di sini fitur yang paling gue suka yaitu neon tega. Apa itu neon tega? Nah, seperti ini fotonya. Di neon tega ini gue suka banget fitur ini. Berasa kayak pakai DSLR gitu lah guys. Ya, terkadang pada suatu sisi sih rewel ya, minta cahaya yang cukup, tapi masih oke lah. Untuk perkembangan HP zaman sekarang, neon tega itu masih fitur favorit gua. Oke, di sini kita beralih ke kamera depannya. Di kamera depannya HDR otomatis, biasalah si Oppo untuk kamera depannya dipenuhi dengan efek-efek beauty gitu. Walaupun udah gua off kan masih aja ada efek-efek beauty-nya. Tapi kalau kalian suka sih no problem ya. Menurut gua sih terlalu berlebihan gitu lah. Kalau menurut kalian kalau suka ya nggak apa-apa lah, itu oke. Oke, di kamera depannya ada fitur potret warna AI juga loh. Aji banget. Ternyata kamera depannya masih ada filter ini loh. Kesan pertama gua sih pasti kaget lah. Tapi lagi-lagi gua kasih potret ke kucing gua, kepalanya ke sensor. Walaupun ada juga sih yang enggak. Oke, di sini mode malamnya ya guys ya. Nah, ini nih, kamera depan ada mode malamnya. Terkadang bagus, terkadang jelek, ya sesuai kondisi wajahnya sih. Enggak, bercanda. Maksudnya cahaya yang cukup di sekitarnya gitu guys. Kalau semakin cahayanya banyak ya cukup ya enak-enak aja. Kalau nggak cukup ya menurut gua mending jangan dipaksain lah, karena biasanya perubahan warnanya itu cukup signifikan. Oke guys, ini adalah hasil perekaman dari Oppo Reno 4 ya guys ya. Di sini dengan format 1080p 60 fps. Di sini stabilnya belum saya aktifkan ya guys ya. Dan seperti ini kita coba jalan. Ini di monitor agak shaggy. Terus kita coba berlari ya guys ya dikit. Oke, seperti itu guys. Oke guys, ini adalah ultra stabilnya udah gue hidupin ya guys ya. Di sini formatnya masih sama 1080p 60 fps seperti ini guys. Tapi ini kayaknya nggak beda jauh daripada yang nggak stabil ya guys ya. Padahal tadi itu ultra stabilnya masih belum gue aktifin, tapi kelihatannya perubahannya nggak terlalu signifikan ya guys ya. Sini ada tumbuh-tumbuhan. Oke, ini bisa fokus ke sini. Terus mungkin karena Android 11-nya ya guys ya. Android 11-nya itu masih belum optimal. Biasanya brand-brand kayak Oppo, Samsung, Vivo, Realme itu kalau ada Android baru itu biasanya nunggu 4 bulan, 5 bulan, bahkan setengah tahun itu baru dipublish di handphonenya ya guys ya. Tapi ini langsung ada updatean Android 11 gitu loh. Kayak terlalu terburu-buru lah gitu si Oppo itu. Jadi ya akibatnya seperti ini guys. Ultra stabilnya
jadi rada kurang ya guys. Oke, ini adalah Ultra Stabil Pro. Ini masih malah kayak gini guys ya. Karena di sini Ultra Stabil Pro ini memakai kamera ultra wide ya guys ya. Jadi seperti ini, detailnya ya kurang lah guys ya daripada kamera utamanya. Seperti ini, warnanya rada agak berubah ya guys ya. Tapi di sini 60 fps berasa kayak 30 fps guys. Kayak ada patah-patahnya gitu loh guys. Ini adalah mode bokehnya ya guys ya. Ini versi mode bokehnya. Untuk optimalisasi ya untuk satu orang aja ya guys ya, buat biar optimal gitu loh guys. Oke, di sini coba merintah melaku. Oke, di sini seperti ini ya guys ya. Seperti ini, di belakangnya kayak ngeblur kayak kamera profesional. Dan detail-detailnya masih lumayan lah guys ya. Mandek. Nah, tapi di sini ada kecacatan ya guys ya, di bagian bahunya itu terkadang nggak sempurna gitu loh guys. Tapi ini menurut gua perkembangan yang sangat mantap guys. Oke, kalau 2 orang kan seperti ini guys. Terkadang bisa, terkadang enggak gitu loh guys. Jadi untuk optimalisasinya hanya 1 orang saja ya guys ya. Ini tapi ini perkembangan yang sangat baik. Guys, kalau ini adalah versi efek potret model AI seperti ini. Kalau ini ditujukan ke manusianya ya guys ya. Tapi di sini optimalisasinya untuk 1 orang ya guys ya, biar optimal. Di sini ada 2 orang. Ya, di situ juga masih berwarna lagi ya. Kayak ada cacatnya gitu. Terus kalau lebih dekat seperti ini masih bisa. Sini coba sini guys. Oke. Efeknya ya lumayan ya guys ya. Sudah ada perkembangan gitu loh guys. Untuk 3 orang seperti ini. Iya. Coba Rando kan Ra. Ijen. Nanti saya. Coba Ijen. Wes. Mang Lorai. Coba Ijen. Saya tak coba isan kok terus ambil samian. Nah, ini kalau kalau sendirian ya guys ya, seperti ini. Kalau sendirian sih bagian rambutnya ya guys ya, masih ada yang nggak bisa gitu loh guys. Tapi ini worth it banget lah. Oh guys, kalau ini adalah filter yang khusus warna biru ya guys ya. Kalau ini khusus warna birunya cuma warna biru yang terlihat, yang bergambar ya guys ya, yang berwarna maksudnya, yang tertangkap. Tetapi di sini kok kelihatan ya, padahal ini hijau kebiruan sih. Tapi ini masih nangkep. Terus di situ juga masih nangkep. Kita coba cari yang biru-biru. Nah, seperti itu guys, ada sepeda. Oke, itu masih nangkep ya guys ya. Kalau yang lain masih hitam putih guys. Oke, mantap lah. Kalau ini adalah yang warna hijau ya guys ya. Di sini yang tetap yang berwarna itu warna hijau seperti tumbuh-tumbuhan. Terus ya cuma itu sih. Nah, itu di benternya itu masih ada. Terus di sini juga masih terkadang ada, terkadang enggak ya guys ya. Karena di sini sejatinya adalah hijau ya guys ya. Tapi ini hijaunya ke biru-biruan. Jadi kalau mode biru ini masih kelihatan, kalau mode hijau ini masih kelihatan guys. Oke, seperti ini. Tumbuh-tumbuhannya masih ada nih. Padahal warna kuning loh guys. Tapi ini masih ada ya guys ya. Oke. Oh guys, kalau ini adalah warna merahnya guys. Seperti ini, genteng-gentengnya masih kelihatan ya guys ya. Warna oranye, warna merah itu masih kelihatan. Terus di situ juga masih kelihatan. Tangan saya juga masih kelihatan. Oke, ini kayaknya kalau orang itu masih kelihatan ya guys ya. Tuh, itu masih kelihatan. Karena sejatinya manusia itu tergantung hawa panas ya guys ya. Oke, tuh, ini masih kelihatan guys, orangnya masih berwarna gitu lah guys.
Oke, kalau ini adalah kamera depannya ya guys ya. Ini stabilnya masih belum aku aktifin, jadi seperti ini. Kalau sini, kalau di monitor ya rada goyang ya guys ya. Seperti ini, kita coba berjalan. Nah, ini aja sudah bergetar loh guys, apalagi kalau berlari gitu lah guys. Oke, di sini ultra stabilnya sudah gua aktifkan. Di sini rada nge-crop ya guys ya, bagian situ. Rada nge-crop, jadi gua harus panjangin tangannya guys ya. Bukan berarti panjang tangan, tapi gue panjangin tangan. Ya maksudnya sih ya nggak panjangin gitu lah guys. Maksudnya kayak gini lah guys. Nah, seperti ini guys. Biar nggak salah paham gitu. Oke, di sini sudah mulai stabil ya guys ya. Berjalan seperti ini, apalagi kalau berlari seperti ini guys. Ini gue pegang satu tangan, kita coba. Nah, seperti itu guys. Lumayan lah. Guys, di sini potret warna AI-nya masih ada ya guys ya di bagian depannya. Di sini juga bisa distabilkan ataupun bisa dinonaktifkan stabilizernya. Dan hasilnya seperti ini. Untuk ke tingkat kerapihan di bagian kuping ya guys ya, bagian telinga ini rada nggak sinkron gitu lah guys. Tapi untuk kamera depan ya wajar lah guys ya. Biasanya sih seperti itu, biasanya dioptimalkan di bagian belakang. Tapi ini masih ada ya, buat seru-seruan ini masih bisa guys. Oke. Guys, di sini untuk efek bokehnya masih ada loh guys. Ini efek bokehnya BTW bisa diatur ya guys ya. Ini gua atur di tingkat 60% ya guys ya, seperti ini. Ya menurut gua sih ada kurangnya ya guys ya. Kurangnya itu di wajahnya itu nggak ada efeknya ya guys ya. Jadi kelihatan di bagian belakangnya kayak kelihatan ini kayak masih belum matang gitu lah guys. Ya mungkin update selanjutnya bisa dibagusin lagi ya guys ya. Jadi ini buat sekarang sih masih worth it banget lah, apalagi kalau sudah diupdate ya tambah nyami lah. Oke, setelah kita bahas kelebihannya ya guys ya, dan kita akan beralih ke kekurangannya. Oke, di sini kekurangannya adalah Android 11. Kenapa Android 11, Bang? Oke, di sini kenapa Android 11 itu gua masukin kekurangannya karena di sini banyak sekali bug. Ya, di sini si Oppo kayaknya terlalu terburu-buru buat ngasih update di handphonenya, karena di sini Android 11 sudah masih baru rilis ya guys ya, sekitar masih 2 bulanan 3 bulanan. Di Oppo Reno 4 ini sudah ada updatean langsung ya guys ya. Biasanya brand-brand terkenal, brand-brand handphone itu nunggu sekitar 9 bulan bahkan ada setahunan lebih, itu masih baru dapat updatean Android 11. Nah, di sini di Oppo ini kayaknya terlalu terburu-buru. Jadi ada banyak bug sih. Di sini bugnya yaitu gestur udaranya terkadang macet ataupun tidak bekerja. Audionya juga terkadang nggak ada yang bagian fingerprint guys. Kalau audionya menurut gua masih aman-aman aja. Terus di stabil videonya sedikit mengurang daripada Android 10. Kalau S7 ya guys ya, videonya agak patah-patah sedikit dan kurang stabil gitu guys. Setelah banyak bug di Android 11, di sini tidak ada NFC-nya guys. HP 5 jutaan ini nggak ada NFC, itu sayang sekali sih. Sekarang sudah ada banyak brand-brand seperti Xiaomi itu sudah ada NFC-nya ya, harga 3 jutaan. Tapi kalau menurut gua sih nggak kepake sih NFC-nya karena gue nggak user NFC. Oke, setelah itu adalah baterai yang sedikit boros. Kenapa baterainya boros? Karena di sini banyak sekali update ya guys ya dari Android 11. Jadi baterainya
rada boros sedikit aja, tapi dibantu dengan cas 30 watt ya, jadi nggak masalah ya. Tapi buat kalian mungkin kesel ya guys ya, ini gua masukin ke kekurangan aja lah guys ya. Buat kalian kan beda pendapat, beda masukan gitu loh guys. Oke, cukup sekian video dari saya. Bagaimana kesimpulan dari Oppo Reno 4 ini? Menurut gua ini masih layak banget untuk kalian para pecinta handphone bekas seperti gua. Di sini gua dapat 3 jutaan di Facebook. Kalian bisa cek di Facebook daerah masing-masing, biasanya berbeda-beda. Mungkin harganya ya mirip-mirip, bahkan ada yang lebih murah ya. Ini gua dapat 3,2 juta. Terus kondisinya ya seperti itulah guys ya. Habis itu buat kalian yang ingin mencari NFC, ini nggak layak banget buat kalian karena di sini nggak ada NFC-nya. Terus fitur-fiturnya masih mumpuni banget. Gua suka dengan fitur-fitur kameranya dari si Oppo ini. Buat kalian yang fotografer, suka foto-foto, ini recommended banget lah guys ya buat kalian. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini untuk memperluas channel ini yang menjadi terbaik lagi guys. Oke, see you next time dan bye bye.